puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk kita boleh berkumpul bersama di gereja ini untuk merayakan ibadah Jumat Agung, mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia. Dan juga kita akan mengikuti perjamuan kudus untuk mengingat akan kasih Tuhan Yesus untuk umat manusia. Marilah ibadah kita mulai. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan kita mengangkat pujian Roh Kudus kau hadir di sini. Mengasihimu
oleh jemaat Tuhan, marilah kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Jemaat sekalian silakan berdiri. Nada bimbing pada pagi hari ini terambil dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Berbahagialah kita apabila firman Tuhan mau menyimpan dalam hati, terlebih yang mau memakai dalam kehidupannya sehari-hari. Sebelum kita masuk dalam doa pengucapan syukur dan pengakuan dosa, mari terlebih dahulu kita mengangkat pujian Sungguh Indah.
Sungguh begitu besar Bapa akan pengorbanan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu yang berdosa Bapa. Tuhan telah mati di atas kayu salib untuk menebus dan menggantikan kami Bapa. Ampunilah kami Bapa. Bapa, terlebih dahulu ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami Bapa. Baik dosa dibuka melalui hati, pikiran, ucapan, perbuatan, hidup kami yang penuh dosa Bapa. Kiranya Tuhan Yesus mengampuni dan melayakkan kami Bapa untuk boleh datang menghadap hadirat-Mu yang kudus Bapa. Untuk akhirnya Bapa, kami serahkan jam ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga kami boleh akhirnya nanti hanya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7 yang mengatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia yang ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan kembali dengan pujian Karena Salib-Mu.
dua waktunya kita untuk kita membacakan bacaan pertanggapan. Bacaan pertanggapan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur nomor 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan ayat yang menjorok ke keluar, Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat yang menjorok ke dalam, begitu seterusnya. Mazmur 22 dengan perikop Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin tujuan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam Di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terlutut. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, Sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Amin. Coba saya silakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan kembali, kita pujikan. Bagi Dia segala pujian. Yesus telah mati.
Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini saya dapat diberi kesempatan untuk menyaksikan sebuah pujian berjudul Pulang yang menyanyikannya Yesua Abraham. Pujian ini mengingatkan saya yang selama ini hidup dalam dosa, menuntut saya untuk saya kembali ke Tuhan.
pujian yang sangat menegur ketika kita tersesat dalam dosa. Tuhan memanggil kita kembali untuk kembali jalan di tempatnya yang lurus. Saya masih membuka ruang kesaksian bagi yang lainnya yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Jika sudah tidak ada, saatnya kita masuk dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta hari ini. Tetapi sebelumnya marilah kita pujian karya terbesar. Kasih yang terindah
semua kami umat yang percaya kepadamu, tertunduk di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami mau mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib, karena yang sungguh besar yang Engkau nyatakan dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Dan hari ini Bapa, semua kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, kami akan bersama-sama mendasari ibadah Jumat Agung dalam mengingat rayakan akan pengorbanan-Mu di kayu salib, dengan kami membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Namun semua kami yang hadir di tempat ini juga, kami menyadari bahwa kami sangat dibatasi dengan keterbatasan dan kelemahan dan keberdosaan kami. Untuk kami memahami begitu dalam, indah dan sucinya akan firman-Mu. Karena itu kami butuh Roh-Mu yang kudus Tuhan. Mari Tuhan bekerja di antara kami di tempat ini, bekerja di dalam setiap relung hati dan pikiran kami Bapa, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kami mendapatkan pencerahan dari Tuhan sendiri. Kami boleh benar-benar diberkati, kami boleh benar-benar diubahkan, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami tidak seperti pada waktu kami datang, tetapi kami pulang dengan membawa berkat dari firman-Mu, dan kami akan menjadi berkat, dan kami akan terus mengubah akan hidup kami yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini. Hamba bukan siapa-siapa Tuhan, hamba adalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini sembunyikan hamba di balik kayu salib-Mu Tuhan, sehingga pada saat ini hanya kemuliaan Tuhan saja yang nampak di antara kami, dan kami semua sama-sama mendapatkan berkat dari-Mu. Terima kasih Tuhan, mari berfirmanlah pada kami semua umat-Mu, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Di nama Tuhan, hari ini kita masuk di dalam perayaan Jumat Agung. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Baiklah, hari ini saya tidak menyiapkan slide bagi kita, tapi ada bacaan firman Tuhan yang nanti Bapak Ibu silakan simak di Alkitab kita masing-masing. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-31. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 31. Kita akan baca secara responsif. Jadi saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama di ayat yang ke-31. Kalau kita semua sudah mendapatkan bagian firman Tuhan yang dimaksud, baiklah kita akan mulai. Bagian ini oleh Lai, perikopnya diberi judul Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan
Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang beriman, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca, merenungkannya serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mendasari ibadah perayaan Jumat Agung ini dengan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, dan saya beri tema yaitu The Cross is the Power of God, atau artinya salib itu kekuatan Allah. Salib itu kekuatan Allah. Sehingga yang menjadi nas perenungan kita hari ini adalah nas yang kita baca sebagai nas pembimbing, yaitu di dalam ayat yang ke-18. Kita akan menggumuli bersama-sama pada hari ini di dalam ayat yang ke-18. Demikian bunyinya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang Kristen, maka simbol-simbol di dalam kekristenan yang paling terkenal adalah salib. Walaupun ada begitu banyak simbol-simbol, ya sebenarnya ada begitu banyak simbol-simbol kekristenan, tetapi simbol-simbol itu kurang ya. Kayak burung merpati, simbol Roh Kudus. Ikan, simbolnya Kristus. Nah, itu kan jarang kan? Jadi Bapak Ibu tidak tahu itu kalau bahasa Yunani itu Kristus. Jadi lambangnya itu ikan. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Ada Pak Marcel nanti bisa mungkin menjelaskan ya tentang kenapa simbol-simbol itu. Ya, ada banyak simbol-simbol yang ada di kekristenan. Tetapi yang paling ditonjolkan adalah salib. Makanya kalung, kadang ada kalung salib, anting-anting salib, gitu kan. Brosnya juga bros salib, gitu. Kalau orang sudah lihat pakai bros salib, pakai kalung salib, orang mesti tahu, oh Kristen ini. Nah, kalau dia pakai kalungnya ikan, anting-antingnya ikan, belum tentu dibilang, oh ini melambangkan kekristenan, karena ikan itu lambangnya Kristus. Biasanya ada di dalam distola itu biasanya ada, atau lambang ini Alfa Omega, ini kan ini lambang kekristenan juga, Alfa dan Omega, aku adalah awal dan akhir. Nah, ini lambangnya Roh Kudus, burung merpati. Nah, kalau kita pakai anting-anting burung merpati, kan orang belum tentu bilang itu orang Kristen tuh pakai kalung burung merpati atau anting burung merpati. Tetapi yang paling identik orang langsung tahu adalah kalung salib dan bros salib atau aksesoris salib. Di masa-masa Paskah, di masa-masa Jumat Agung seperti ini, kalau di sini di daerah kita ini saya lihat kurang terasa nampaknya bahwa itu kita sedang merayakan Jumat Agung. Kalau di
Kupang, di mana itu daerah mayoritas orang Kristen, mayoritas Kristen. Di sana kita akan lihat salib itu di mana-mana. Di depan gereja sudah ada salib 3. Itu biasanya sudah panitia Paskah sudah taruh salib 3 seperti yang ada di layar kita ya. Sudah ada salib di sana. Di setiap gereja ada lomba pembuatan salib. Bahkan juga ada pawai Paskah itu, di sana akan kita lihat berbagai macam salib yang akan jalan. Jadi pawai Paskah itu ramai sekali dan benar-benar terasa bagaimana suasana Jumat Agung dan suasana Paskah. Nah, saya sudah ada di sini dan juga bahkan juga di Kalimantan. Itu tidak terlalu terasa karena apa? Memang bukan daerah mayoritas. Kita ada di tengah-tengah minoritas. Kalau di Bapak Ibu mungkin kalau di Manado atau mungkin di Papua juga yang daerah mayoritas Kristen, kita akan merasakan itu. Bagaimana suasana kekristenan itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terlihat cuma 2 balok, satunya vertikal, satunya horizontal, tetapi justru lambang ini paling dibenci oleh orang-orang yang tidak menerima Kristus. Makanya ada pernah kan terjadi ya, bahkan sampai lambang palang merah bilang itu lambang kafir, karena kan hal ini. Matematika itu kan tandanya tambah, itu juga berasal dari kafir. Bahkan tiang jemuran juga dipersoalkan, itu juga melambangkan kekafiran. Hanya cuma 2 ini, tetapi sangat-sangat memberi pengaruh bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Sebenarnya apa ini? Nah, mari oleh karena itu, mari kita bersama-sama Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar bersama-sama tentang apa itu salib. Di dalam bacaan firman Tuhan ini dikatakan bahwa sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu, maksudnya pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Apa itu pemberitaan tentang salib? Mengapa banyak orang yang tidak menyukai akan adanya salib bagi orang yang tidak percaya? Karena memang di dalam pemberitaan salib itu selalu diberitakan, hei manusia-manusia yang berdosa, ada pribadi yang datang dari Allah itu sendiri, yang datang ke dalam dunia, dan dia rela mengorbankan dirinya, rela mati bagi Bapak Ibu saudara-saudara dan saya. Apa sih itu? Tuhan kok mati? Caranya Gusti Allah, tapi kok mati? Jadi orang bilang bodoh, konyol. Itu sesuatu berita yang tidak masuk di akal. Jadi kalau kita berbicara tentang pemberitaan salib, di sana kita sedang memberitakan bahwa ada pribadi yang dinamakan Yesus Kristus yang menderita. Ketika kita berbicara tentang salib, di sana juga kita sedang berbicara tentang pribadi itu melewati berbagai kesedihan yang teramat mendalam. Ketika dia mulai dari Getsemani, bahkan dia katakan, jikalau boleh Tuhan, cawan ini lalu daripadaku. Artinya bahwa Tuhan, kalau misalkan ada jalan yang lain, janganlah jalan ini yang aku tempuh. Itu benar-benar sudah sebuah pengungkapan kesedihan yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan seperti darah, yang tetesan darah ya. Ketika dia ada di bukit Getsemani, ketika dia berdoa, bergumul semalam-malaman, hanya untuk kiranya dia bisa diringankan jikalau memang jalan ini bisa ada jalan yang lain. Tetapi dia kembali dikatakan, tapi Tuhan, jangan kehendakku, tapi biarlah kehendak Bapa yang jadi di sorga terjadi. Sehingga kalau kita berbicara tentang salib, kita ada sedang menceritakan tentang betapa Yesus itu melewati segala kesedihan. Bahkan dia juga tidak hanya sekedar sedih, dia juga melewati penyiksaan yang dilakukan oleh tentara-tentara Romawi yang pada waktu itu
tentara Romawi itu dari pakaiannya saja. Apalagi kalau sudah dijatuhi hukuman mati, dan waktu itu yang berkuasa adalah tentara Romawi, nggak main-main itu, dicambuk. Ya, kalau kita lihat film Yesus Kristus itu kita sangat jelas ya, bagaimana ketika dicambuk, terus kemudian sudah luka-luka, kemudian dia dinaikkan di atas kayu salib. Dan kayu salib itu bukan kayu salib yang seperti ini, mulus, nggak kayak sekarang ya. Kalau kita buat, saya bilang tadi ada kayu-kayu salib yang dibuat, ada kayu salib yang mulus kan, permukaannya ini mulus, tetapi kasar. Makanya benar kalau ada lagu yang nanti kita nyanyikan, sepotong kayu kasar, yaitu pada satu bukit. Kita akan melihat ada sepotong kayu kasar di sana, benar. Nah, Bapak Ibu bayangkan bahwa dalam kondisi badan sudah dicambuk kayak gitu, terus kemudian tempatnya adalah kayu yang kasar. Jangankan kulit kita sudah dicambuk ya, kulit masih mulus-mulus seperti ini. Coba kita pakai sebuah kayu yang mungkin kayu yang berduri lah, kita gesek ini, sakit nggak? Sakit. Kan saya bilang sakit, iya benar, betul, good. Nah, sakit, apalagi belakangnya sudah luka, sudah kelihatan tulang, terus kemudian dinaikkan lagi di atas kayu salib. Bahkan posisi kayu salib bukan salib yang terlihat rata di bagian sambungan kayak gitu. Ada yang mengatakan bahwa bagian yang vertikal ini ditaruh di depan dan yang horizontal ditaruh di belakang. Jadi posisinya gini. Sehingga ketika dia taruh badannya di sini, tangannya itu harus kayak belakang kayak gitu. Nah, masih mending kalau misalkan yang di horizontal ini dia di depan, ya kan masih gini ya, nggak terlalu ketarik belakang ini, kan masih gini. Tapi kalau posisi vertikalnya yang di bagian depan, otomatis ketika dia dipaku harus ketarik ini, dan badan belakangnya ini persis kena yang vertikal ini, kegesek seluruh badannya. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa sengsaranya Yesus pada waktu itu. Gak main-main ya Bapak Ibu. Jadi pengorbanan Yesus itu gak main-main Bapak Ibu. Tetapi yang sering mempermainkan itu adalah kita. Masih mending kalau kita menolak yang nolak, daripada kita sudah terima Yesus Kristus, kita sudah bilang Dia sudah rela mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita, tetapi toh kita tidak sungguh-sungguh di dalam menerimanya. Bahkan cara hidup kita tidak menunjukkan sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa sangat sengsaranya pada waktu itu, pada waktu Yesus Kristus disalib. Sehingga kalau berbicara tentang pemberitaan salib, kita seharusnya memori kita harus ingat bahwa ada pribadi yang sudah mati bagi saya. Pertanyaan bagi kita, kenapa harus ada seperti itu? Kenapa dia harus disiksa? Kenapa dia harus mati? Kenapa dia sudah bahkan bukan hanya cuma disiksa saja, tapi bahkan dia juga ditelanjangi? Jawabannya ada di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21. Mari kita baca. Silakan satu orang baca bagi kita. Anak sekolah minggu, siapa yang mau baca? Silakan berdiri. Kejadian pasal 3 ayat 21. Berdiri dan baca. Silakan. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Terima kasih Feli. Bapak Ibu, ketika ini kejadian pada waktu
manusia jatuh dalam dosa. Pada saat manusia jatuh di dalam dosa di Taman Eden itu sudah ada korban kan? Karena kan mereka telanjang, ya kan? Karena dosa maka mereka tahu bahwa mereka telanjang. Nah ketika mereka telanjang itu, solusi yang diberikan oleh Allah adalah apa tadi? Memberi pakaian dari kulit binatang. Pertanyaan saya, pada waktu memberikan pakaian dari kulit binatang, kira-kira binatang itu tersiksa nggak? Tersiksa ya, dikuliti, kan? Harus dipotong. Ada darah yang tercurah nggak? Ada darah yang tercurah. Ada kulit binatang yang dipakai. Seolah-olah binatang itu ditelanjangi, tidak ada lagi pakaiannya untuk digantikan supaya manusia itu mendapatkan pakaian menutup ketelanjangan itu. Ini adalah bayang-bayang yang mau disampaikan kenapa Yesus Kristus perlu mengorbankan dirinya, perlu meneteskan darahnya, perlu ditelanjangi supaya Bapak Ibu saudara-saudara dan saya dengan apa yang Tuhan perbuat kita bisa menutup apa yang telah kita lakukan sebagai bentuk dosa kita. Dia telah menyucikan kita dari segala dosa dan perbuatan kita. Ini adalah solusi yang sudah Allah perbuat, tetapi pada waktu di Taman Eden itu masih binatang. Makanya selanjutnya kan saya izin menurut. Makanya pada waktu pada waktu Yesus ditelanjangi, itu banyak orang yang kemudian menghina, Tuhan kok telanjang. Padahal nggak ngerti kenapa dia harus telanjang. Lah karena kamu yang sudah berbuat dosa, kamu sudah melanggar perintah dan kehendak Tuhan. Sudah dibilang jangan makan buah tentang pengetahuan baik dan jahat itu, akhirnya kamu tahu bahwa kamu telanjang, dan karena keberdosaan itu maka solusi yang diberikan oleh Allah memang dia harus merasa terhina, dia harus seolah-olah dikuliti, dia seolah-olah harus memang benar-benar menanggung semua kutukan itu di atas kayu salib. Karena ketika manusia berdosa, ada nggak waktu pada saat Kejadian pasal 3 manusia jatuh dalam dosa, pada waktu itu ada nggak kata-kata kutukan dari Tuhan kepada manusia? Ada kan? Wahai laki-laki, karena engkau mendengarkan perintah istrimu, maka mulai saat ini engkau akan bersusah payah mencari makanan. Kalau untuk istri kutukannya apa? Bersusah payah. Ya, seperti itu. Ada kutukan, tetapi karena itu maka karena kutukan-kutukan itu sudah dijatuhkan atas kita, maka Yesus perlu menanggung semua kutukan itu supaya kita dibebaskan dari segala kutukan itu. Sehingga kita kalau kita berbicara tentang salib, maka kita ingat Yesusnya. Sehingga ada yang kita kan kadang-kadang menyanyikan lagu itu ya di perjamuan kudus, salibnya, salibnya yang dimuliakan. Apakah salibnya yang dimuliakan? Sebenarnya tidak, bukan kayunya ini, tetapi ada pribadi yang disalib itu. Sehingga kalau kita berbicara tentang pemberitaan salib, maka kita pasti tujuannya adalah berbicara tentang Kristus. Sehingga kalau kita hanya pakai salib, terus kemudian cara hidup kita tidak menunjukkan salib itu, lebih baik lepas. Ada orang yang bangga-bangga pakai salib, salibnya sampai gede-gede, tapi coba lihat cara hidupnya. Tidak menunjukkan bahwa kita adalah sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi pemberitaan tentang salib ini juga sebenarnya mau mengingatkan kepada kita
bahwa Kristus yang disalib itu menggantikan posisi saudara dan saya dan membayar seluruh dosa kita, menghapuskan dosa-dosa kita dan memberikan kehidupan baru oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Pemberitaan tentang salib juga menunjukkan bahwa kita tidak memperoleh keselamatan hanya melalui perbuatan-perbuatan baik. Kita diingatkan bahwa tidak ada perbuatan baik yang bisa menyelamatkan kita. Hanya kita bisa diselamatkan hanya oleh karena salib itu. Karena kadang-kadang orang bilang perbuatan baik. Kalau orang yang belum menerima Kristus, bisa nggak berbuat baik? Bisa. Terus kemudian ketika dia berbuat baik, dia bilang aku ikhlas kok, ikhlas, benar ikhlas. Tetapi di balik dari perbuatan baik ada nggak tujuan supaya mendapatkan apa? Supaya mendapatkan pahala. Tujuan berbuat sesuatu dengan tujuan tertentu saja itu sudah diselipi dengan sebenarnya tidak baik. Kita berbuat baik tetapi ada tujuan tertentu di balik itu. Tetapi kalau kekristenan kita berbuat sesuatu bukan karena ada tujuan di balik itu, tetapi karena kita sudah dapat, maka kita beri. Sehingga ketika kita beri tidak ada tujuan apa-apa lagi. Sudah, nggak usah. Karena saya sudah punya. Nggak usah susah-susah bilang dapat pahala. Saya sudah dapat duluan dari Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan. Maka saya memberikan itu tidak ada tujuan macam-macam di balik itu. Tidak ada tujuan saya memberi supaya suatu saat si A juga akan memberi balik kepada saya. Tidak ada tujuan ketika saya memberi kepada si A, mungkin nanti suatu saat ada si B yang akan memberi kepada saya. Tidak ada. Perkara nanti saya memberi, lantas nanti ada lagi yang memberi kepada saya, itu urusan Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati saya lagi. Tetapi ketika saya memberi, murni bahwa yang saya pancarkan adalah karena saya sudah punya, maka saya bisa memberi. Bukan saya memberi karena supaya saya dapat sesuatu dari Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya tadi di dalam penyampaian pujian solo yang disampaikan oleh Happy, katakan bahwa Dia yang menghampiri kita. Jadi Dia yang dahulu datang pada Dia dahulu yang menjumpai kita. Karena kita tidak akan pernah duluan untuk mencari-cari Dia. Yang kita lakukan justru sebaliknya. Biasanya kita bersembunyi ketika kita telah melakukan dosa. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, intinya dari pengajaran tentang salib adalah Allah itu sudah berinisiatif untuk datang kepada manusia dan menyelamatkan kita. Namun Bapak Ibu selanjutnya dikatakan bahwa sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Di dalam kebodohan ini, kalau saya lihat di dalam terjemahan American Standard Version ya, bahasa Inggris itu dikatakan bodoh ini lebih kepada kata tolol atau konyol. Makanya seringkali kalau orang di luar kekristenan biasanya menertawakan pemberitaan tentang salib. Bahkan tadi pagi Pak masih tunjukkan saya orang betapa mereka mengedit gambar itu dan kemudian taruh di Facebook ya. Pak bilang lihat saja mereka membuat gambar seperti ini. Ya, permisi ada kayak si gambar Yesus, kemudian ada gambar hamil gitu. Sampai segitunya. Bahkan kadang ya banyak lah ya berbagai macam model yang telah ditampilkan. Jadi kalau kita lihat yang kayak gitu ya nggak heran, itu bukan sesuatu yang baru. Sudah dari jauh dahulu kala. Bahkan Paulus sendiri mengatakan di sini, bagi
Kudus belum menginsafkan mereka dari dosa-dosa mereka. Saya pernah mendengarkan sebuah kesaksian berkata seperti ini. Ditawarkan yang selalu ditawarkan untuk kemudian masuk ke ngalaf ya, berpindah ke agama yang lain begitu. Kemudian dikatakan bahwa semoga dapat apa ya istilahnya itu saya lupa, sehingga dapat semacam pencerahan begitu supaya Bapak ini pindah ke kepercayaan yang lain. Lantas Bapak ini mengatakan seperti ini, saya harus pindah. Bagaimana mungkin saya mau pindah? Bagaimana mungkin saya mau tukarkan sesuatu yang saya mau tukarkan emas dengan perak? Ketika saya mau tukarkan emas dengan perak, itu berarti saya bodoh. Atau bagaimana mungkin ada sesuatu yang sudah contohnya begini, dia menceritakan kalau misalkan saya mau berlayar menuju ke suatu tempat gitu kan, saya ambil contoh sederhana saja kayak kita di sini. Dari Surabaya mau pergi ke Kupang. Surabaya pergi ke Kupang, ada kapal laut dan ada pesawat gitu kan, yang diberikan kepada kita untuk kita menggunakan kapal atau pesawat itu sebagai alat untuk kita sampai ke Kupang. Tetapi kemudian kita memilih untuk, karena saya ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk diri saya, maka saya tidak mau manja atau menjadi orang yang tidak mandiri. Maka saya harus berenang atau saya harus terbang untuk sampai ke Kupang. Kira-kira yang bodoh, yang pekerjaan yang bodoh atau tolol itu yang mana? Yang berenang atau yang pakai kapal? Yang pakai kapal. Hah? Yang berenang. Dari Surabaya ke Kupang, kalau Bu Warsi ditawarkan ada kapal sama ibu mau berenang sendiri, mana yang ibu pilih? Kapal. Kalau mau berenang, belum beberapa menit mungkin sudah kelop-kelop, sudah betapa jauhnya itu. Ya sama seperti itu. Yesus Kristus sudah ada jalan. Yesus Kristus ada jalan bagi kita, bagi Bapak Ibu saudara-saudara saya, yang membawa kita untuk datang pasti kepada Bapa di sorga. Tetapi kita mau katakan enggak, biar saja saya mandiri, saya berusaha untuk saya bisa sampai kepada Bapa. Sama seperti orang yang tadi itu, ada kapal tapi milihnya berenang. Kita sama-sama mau ke sorga. Ada Yesus yang sudah diberikan untuk sebagai jalan bagi kita untuk sampai ke sorga. Tapi terkadang justru orang yang tidak menerima Yesus Kristus berkata, enggak apa-apa, aku bisa mandiri, aku bisa berusaha sendiri dengan perbuatan-perbuatan baik untuk aku sampai kepada Bapa. Itu justru hal yang konyol. Justru bukan kita yang percaya yang konyol, tetapi yang tidak itu yang justru melakukan perbuatan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin kita harus meninggalkan iman dan percaya itu jikalau ada sesuatu yang sudah pasti? Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 14 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Dia katakan dengan tegas di sana. Bagaimana mungkin ada sebuah kepastian bahwa kalau melalui Dia kita akan sampai kepada Bapa? Bagaimana mungkin lantas kita letakkan kepercayaan itu, kita berpindah dan kita kemudian percaya kepada yang semoga, insya Allah. Mau yang semoga? Makanya jangan berpindah. Jangan letakkan itu
tidak berharga di dunia ini. Karena kita sudah mendapatkan kepastian. Makanya kenapa Bapak Ibu Saudara saya kita perlu percaya diri. Ya karena memang kita sudah mendapatkan keselamatan. Dan mari kita bagikan keselamatan itu kepada orang-orang yang belum percaya. Kadang-kadang kita ngomong, orang tidak bisa mengenal. Ya karena belum menerima Roh Kudus belum menginsafkan. Ketika kita insaf, baru kita benar-benar sadar, ya Tuhan, ternyata selama ini perbuatan-perbuatan saya yang saya lakukan itu adalah sampah di mata Tuhan, kotor di mata Tuhan. Dikatakan di dalam Yesaya, perbuatan baik, perbuatan saleh kita adalah kotoran di hadapan Tuhan, seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Maka kalau bagi mereka bahwa pemberitaan tentang salib adalah kebodohan, sebenarnya adalah yang terjadi adalah kebalikannya. Yang bodoh siapa? Karena tidak ada nabi di dalam dunia ini yang sejak lahir, sebelum dia lahir sampai kematiannya sudah dinubuatkan. Coba cari, nabi mana yang seperti dia? Karena dia adalah Allah. Dia adalah salah satu karya Allah yang terbesar. Maka dia perlu dinubuatkan. Dia bukan tiba-tiba sudah ada di dunia, kemudian ada cerita jalan hidupnya. Enggak. Sebelum dia ada di dalam dunia, dia sudah dinubuatkan jauh ribuan tahun sebelum dia ada. Sehingga ketika dia ada itu hanya cuma penggenapan dari nubuatan-nubuatan yang disampaikan di dalam perjanjian lama. Bagaimana dia akan mati, dia akan menanggung dosa Bapak Ibu dan saudara saya, bahwa dia yang tidak bersalah tetapi dia menanggung kutuk itu di atas kayu salib, sudah dinubuatkan. Jadi apalagi alasan untuk kita tidak percaya kepada dia? Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang ketiga yang kita lihat sesuai dengan tema kita hari ini, dikatakan bahwa bagi mereka yang sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang apa Bapak Ibu diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Justru bagi kita salib itu yang di mata dunia terlihat adalah suatu tempat yang hina, tempat yang kutuk. Justru bagi kita itu adalah kekuatan Allah, di mana di salib itu Bapak Ibu saudara-saudara dan saya, kita sama-sama ditebus dari dosa-dosa kita. Kenapa harus ditebus? Alasannya sudah tadi ya, saya sudah sampaikan bahwa bagaimana ketika manusia jatuh di dalam dosa, bagaimana solusi yang dilakukan oleh Allah. Maka sekarang pertanyaannya bahwa kita ada di mana? Jangan sampai kita bilang kita menerima Kristus, kita ada di sini, tetapi justru perbuatan kita adalah sama seperti orang yang pertama. Seolah-olah pemberitaan tentang salib itu adalah suatu kebodohan, karena yang kita lakukan tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Perbuatan-perbuatan kita masih seringkali kembali kepada perbuatan yang tidak benar. Saya senang tadi kata-kata di dalam lagu itu, di bagian terakhir itu apa ya, Pi? Aku janji untuk tidak akan hilang ya. Ya. Kalau Tuhan sudah temukan kita, harusnya kita berjanji bahwa untuk kita tidak hilang, sehingga kita benar-benar menunjukkan bahwa dengan salib itu adalah sebuah kekuatan Allah yang sudah menarik kita, mengeluarkan kita dari dosa itu, dan kita ada tetap bersama-sama dengan Dia. Nah, bagaimana respon kita? Apakah kita benar-benar percaya bahwa salib itu adalah kekuatan Allah
yang Allah berikan bagi Bapak Ibu saudara-saudara dan saya? Apakah Bapak Ibu perlu salib? Perlu salib? Nggak perlu ya? Ya udah keluar aja semuanya. Bapak Ibu perlu salib? Perlu. Saya perlu salib. Ada film ya, tapi saya belum mendapatkan film itu ya. Saya sudah ada beberapa menit itu yang menunjukkan bagaimana kita ini benar-benar sebenarnya kita butuh salib untuk menebus segala dosa dan perbuatan kita yang buruk di mata Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau salib itu adalah kekuatan Allah yang telah menyelamatkan bagi kita, marilah kita bersama-sama ketika kita menyambut roti dan anggur ini, kita harus disertai dengan janji dan komitmen bahwa setiap kita mengambil roti dan anggur ini, kita terus memperbaharui hidup kita. Kalau kita melakukan sesuatu bukan karena kita tujuan supaya mendapatkan apa-apa, tetapi karena kita sudah berlimpah dengan kasih karunia itu, maka kita bisa membagikan kasih karunia itu kepada sesama kita. Mari kita terus beritakan salib. Mungkin di tengah-tengah kita ketika kita memberitakan tentang salib, bahwa salib itu adalah kekuatan Allah, bagaimana salib itu adalah jalan solusi yang diberikan oleh Allah bagi Bapak Ibu saudara-saudara dan saya untuk menebus kita dari dosa. Mungkin orang yang belum dijamah oleh Roh Kudus, belum insaf akan setiap dosa kesalahan yang diperbuat, mungkin akan menolak. Tetapi jangan pernah putus asa, terus berdoa kepada Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan untuk Tuhan pakai kita, Tuhan berjaga di hati kita, di bibir mulut kita, di pikiran kita, sehingga ketika kita berbicara bukan lagi bahasa-bahasa yang kosong, tetapi ada berkat di dalamnya, sehingga orang-orang yang di sekitar kita juga bisa diberkati dan mereka bisa insaf atas dosa-dosa mereka, dan mereka juga turut menikmati keselamatan yang sudah dirasakan oleh Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Mari pulang dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk salib yang Engkau berikan bagi kami semua. Terima kasih karena Yesus Kristus sudah mati dan bangkit bagi kami semua. Terima kasih oleh karena karya-Mu yang begitu besar telah menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kekuatan-Mu yang Engkau telah tunjukkan bagi kami. Maka kami yang sudah menerima akan kekuatan Allah itu, kami yang sudah menerima keselamatan yang diberikan oleh Allah itu, kami mau berjanji Tuhan untuk sekiranya ketika kami pulang dari sini, kami mau menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Mungkin bagi dunia yang belum percaya kepadamu, ini adalah sesuatu hal yang bodoh, ini adalah sesuatu hal yang konyol. Tetapi Tuhan, mari Tuhan terus berjaga-jaga di dalam setiap hati dan pikiran kami, sehingga Roh Kudus Tuhan yang selalu berbicara di tengah-tengah kami, sehingga ketika kami berbicara itu semua datang daripada Tuhan, bukan berasal dari pribadi kami, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami juga boleh menikmati dan merasakan keselamatan yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mari menteraikan firman-Mu itu bagi kami semua, sehingga di dalam kehidupan kami selalu diingatkan akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Dengarlah penetapan perjamuan seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat 26 sampai ayat yang ke-29 demikian bunyinya. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah,
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa." Dengarkanlah penjelasan akan perjamuan kudus. Saudara-saudara, roti dan cawan berisi anggur ini adalah firman yang kelihatan, yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya roti dan cawan ini merupakan kesaksian tentang dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah yang terputus karena dosa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui perjamuan kudus ini juga persekutuan antara Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita bersama alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini sesungguhnya juga mau mengingatkan kita kembali pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami memuliakan nama-Mu, karena Engkau telah membuat kami menjadi milik Tuhan. Bahkan Engkau juga telah mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami boleh memperoleh pengampunan dosa dan hidup yang baru, yang kekal di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengangkat semua kami yang jatuh. Bahkan Engkau juga telah menegakkan semua kami yang tertunduk. Engkau juga memulihkan setiap hati kami yang hancur. Engkau juga menghibur kami yang berduka dan membebaskan setiap kami yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai-badai kehidupan. Bahkan oleh karena itu Bapa, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat, manusia, nabi-nabi dan para rasul, martir dan seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Bapa Surgawi, pada saat ini Tuhan kami memohon, kiranya utuslah Roh-Mu yang kudus mendiami akan hati kami, agar kami boleh menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus yang hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit bersama-sama, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasul. Sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, maka terlebih dahulu kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasul. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan kita selamat. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian pada satu berdiri.
supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, maka janganlah hati dan pikiran kita terletak kepada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah dengan iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Sang Roti Sorgawi, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Sementara roti dan anggur dijalankan, mari kita kembali menaikkan pujian. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah, mari kita angkat bersama-sama. Makanlah, ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Silakan anggur
Anggur di dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah, mari kita angkat. Minumlah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah tercurah untuk pengampunan dosa kita. Silakan mengambil saat beristirahat. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Kita akan mengumpulkan cawan, sambil itu kita akan menaikkan pujian. terpaku di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tiba waktunya kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh hamba ini. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita mengangkat syafaat kita. Bersyukur kepada Allah untuk kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami sampai detik ini. Terima kasih Tuhan Yesus jikalau kami boleh diizinkan Tuhan untuk mengambil bagian yang terbaik pada hari ini, meninggalkan semua aktivitas pekerjaan kami yang fana untuk kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan, untuk kami bersama-sama menikmati roti dan anggur yang telah Tuhan perintahkan
agar kami lakukan sebagai peringatan akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan yang besar yang telah Tuhan curahkan dengan darah yang mahal, dengan darah Kristus itu sendiri, harga yang begitu mahal untuk menebus kami manusia yang berdosa. Oleh karena itu ya Tuhan, sebagai umat yang telah ditebus, kami juga berani membayar harga untuk datang kepada Tuhan, berani membayar harga untuk melayani Tuhan, berani membayar harga untuk taat dan setia kepada Tuhan, berani membayar harga untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang lain, berani membayar harga untuk kami boleh datang berserah kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dan seluruh kebenaran yang kami dengar pada pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan ajarkan kami untuk berani membayar harga untuk sebuah kekekalan yang telah Tuhan berikan kepada kami secara cuma-cuma dengan harga yang begitu mahal, yaitu darah Kristus. Terima kasih Tuhan, ampuni kami jikalau kami belum bisa dapat membayar harga. Kami sering masih hitung-hitungan dengan Tuhan, kami sering masih protes dengan Tuhan, kami masih sering tidak rela meninggalkan hal-hal yang fana untuk Tuhan. Kami masih terus terpaut dan terikat dengan dosa-dosa yang sering kami lakukan. Ampunilah kami Tuhan. Kiranya Tuhan melalui refleksi dan perenungan kami sepanjang minggu-minggu sengsara, minggu Jumat Agung pada hari ini, dan juga nantinya di minggu Paskah, kami boleh semakin hari semakin mengerti dan memahami akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya waktu yang Tuhan berikan kami boleh mengambil dengan sebaik-baiknya, agar kami tidak kehilangan waktu dan kesempatan itu. Kami ingin kembali kepada Tuhan. Kami ingin hidup berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah berikan, agar kami mengambil saat yang tepat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Mari kami juga menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang datang dan menyerahkan setiap persoalan pergumulan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus berkenan mendengarkannya, Tuhan Yesus berkenan menjawabnya, Tuhan Yesus juga berkenan memberikan kekuatan agar dapat menjalankan setiap kehidupan ini dengan tetap bersandar pada Tuhan. Tuhan Yesus juga menolong, memberikan hikmat untuk setiap jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Bapak Ibu jemaat pada pagi ini Tuhan. Dan kami menyerahkan semuanya ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjawabnya seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Setiap pergumulan-pergumulan yang lain Tuhan yang kami naikkan, bahkan yang tak dapat kami sampaikan kepada Tuhan, oleh karena begitu berat dan banyaknya setiap persoalan yang kami hadapi, tetapi kami memegang janji Tuhan bahwa semuanya itu tidak akan melampaui kekuatan kami. Janji Tuhan yang akan senantiasa selalu setia mendampingi serta menyertai kami, bahkan memberikan jalan keluar di setiap persoalan yang kami hadapi. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dengar dan sambut doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, Juru Syafaat kami, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Tiba waktunya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya yang terambil di dalam Mazmur nomor 50 ayat yang ke-23. Ini bunyi siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadamu. Amin. Untuk petugas dan kolektor kita dan akan diiringi dengan pujian betapa hati.
mengucap syukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau sudah hantarkan kami ke rumah-Mu. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Pada pagi hari ini terlebih Tuhan sudah memberikan taburan firman di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh mengalami pembaharuan hidup kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang penuh dengan tanggung jawab mana yang kami pilih di dalam Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang benar-benar diperhadapkan pada Tuhan, bertanggung jawab dengan iman kami, bertanggung jawab dengan dosa kami. Nah, kami mengingat bahwa Allah sudah menebus dosa kami melalui darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Pada pagi hari ini kami sudah boleh minum dan makan roti, lambang dari tubuh dan darah Kristus. Pada pagi hari ini biarlah roti dan darah Tuhan yang pada saat ini boleh kami lakukan, boleh bermanfaat bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami pada saat ini hanya di tangan kuasa. Maksud kami pada pagi hari ini juga telah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan yang boleh kami kumpulkan rupiah demi rupiah, Tuhan akan memberkatinya. Tuhan akan memberkati pekerjaan kami masing-masing di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan pimpin, Tuhan tuntun kami, sehingga kami mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Hanya dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan tutup dengan pujian Suki. Diteruskan doa berkat oleh hamba-Nya. Sidang jemaat saya undang Tuhan. Mari pulanglah ke tengah-tengah keluargamu, jadilah berkat dimanapun engkau berada, dan lakukanlah setiap firman Tuhan yang baru saja kamu dengar. Karena itu mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.